Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali di channel podcast NU Depok. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pengurus PWNU Jawa Barat, Kiai Haji Aceng Amrullah. Terima kasih Kiai atas kehadirannya di PCNU Kota Depok. Sama-sama. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah beliau ini jauh-jauh dari Jawa Barat datang ke PCNU dalam rangka supervisi program NU Jabar Award tahun 2021. Tentu kita sangat terhormat kedatangan beliau-beliau ini bersama rombongan, dan kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama bincang tentang program NU Jabar Award tahun 2021 ini. Mungkin bisa diceritakan Kiai, sebetulnya apa program NU Jabar Award ini di tahun 2021 ini, mungkin bisa disampaikan kepada kita, keluarga besar PCNU Kota Depok, para pengurus, kader dan semuanya, sehingga bisa menjadi semacam pemicu konsolidasi kita di Depok ini. Silakan Kiai. Terima kasih. Sebenarnya NU Jabar Award yang kedua ini kesinambungan dari NU Jabar Award yang pertama. Ini adalah bagian dari konsolidasi organisasi yang dilakukan oleh PWNU Jawa Barat dengan cabang-cabang Nahdlatul Ulama di 27 kabupaten kota. Ini dalam rangka melakukan ikhtiar penataan dan tata kelola organisasi yang lebih baik. Yang paling prinsip, perbedaan dari NU Jabar Award yang pertama dengan yang sekarang 2021 itu adalah NU Jabar Award kedua ini lebih diarahkan kepada digitalisasi. Oke. Artinya kalau dulu pengelolaan dan manajerial organisasi itu masih dalam bentuk kearsipan yang hard copy atau manual, hari ini kita sudah menggunakan digital supaya lebih safety dalam penyimpanan, lebih cepat dalam penggunaan, juga untuk lebih bisa diakses oleh semua komponen itu. Kalau dari jenjang waktu pelaksanaan mungkin bisa diberikan ke pemirsa Kiai. Oke. Ini sudah di launching kisaran dari bulan Maret. Artinya mulai dari launching, pelatihan untuk tim admin se-Jawa Barat, lalu mulai penguploadan, dan proses ini sudah berjalan 2 bulan, tinggal menyisakan waktu kurang lebih 1 bulan, yaitu sampai tanggal 20 September. Artinya bahwa ada waktu untuk melakukan perbaikan ataupun kekurangan-kekurangan, karena kalau sudah di tanggal 20 itu sudah sudah tidak bisa ada perubahan lagi. 20 September ini masa penguploadan dokumen-dokumen yang diperlukan itu Kiai. Iya, terakhir ya. Final itu di sana. Kalau sudah sampai 20 udah ada lagi kesempatan upload, kesempatan memperbaiki, sudah tidak ada komplain ataupun komentar yang sudah tidak ada. Jadi semua PCNU se-Jawa Barat ini punya kesempatan mengupload dokumen sampai tanggal 20 September. Baik Kiai, mungkin kita bisa disampaikan Kiai, kira-kira kategori atau pengklasifikasian NU Jabar Award 2021 ini apa saja Kiai? Ini prinsip perbedaan yang kedua dari NU Jabar Award pertama dan kedua itu. Kalau dulu sistemnya itu kayak akreditasi yang dinilai satu lembaga. Hari ini lebih spesifik karena ada 6 kategori, mulai dari kategori kelembagaan dan kesekretariatan, yang kedua kategori sumber daya manusia, yang ketiga kategori di bidang dakwah, yang keempat kategori di bidang lembaga pendidikan, yang kelima di bidang ekonomi, dan keenam MWC terbaik. Artinya memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi cabang-cabang NU
untuk bisa berkompetisi dengan yang lain. Artinya kocok-kocokannya lebih banyak. Gitu. Artinya PCNU mungkin kuat di sisi ini, mungkin tidak kuat di sisi ini. Betul. Jadi dia bisa mengambil ruang. Saya memang hari ini mungkin program di PC kan mungkin memang variasi ya, ada betul. Di tahun-tahun itu ada fokus masing-masing. Nah, mungkin bisa mengoptimalkan di satu titik itu untuk mengambil ya mungkin bisa jadi yang terbaik gitu ya. Oke Kiai, saya kira ini langkah yang sangat bagus sekali dari PWNU dalam upaya menata tata kelola organisasi terutama di PC. Ya, kami ini ya kebetulan memang menjadi Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Depok, sangat-sangat merasa terbantu untuk menjadi pemicu mengkonsolidasi manajemen di PCNU, karena memang ya tradisi NU kan kurang tertib gitu ya kalau administrasi substansi program mungkin kita terlatih tapi memang pengarsipan dokumentasi dan nyelesaian ini yang menjadi tantangan tersendiri, dan momentum NU Jabar Award ini diharapkan bisa menjadi alat konsolidasi di situ ya. Betul. Artinya begini, NU Jabar Award ini harus dijadikan sebagai pintu masuk untuk perbaikan tata kelola organisasi. Siap. Hari ini siapa yang tidak tahu tentang kegiatan NU, dari hal yang remeh-temeh sampai hal yang sangat prinsip itu dilakukan. Tapi pendokumentasian, pengadministrasian kita masih lemah. Makanya pintu masuk ini untuk memperbaiki, misalkan aktivitas kantor atau aktivitas yang lain bisa dalam bentuk surat tugasnya yang jelas, daftar hadirnya yang jelas. Itu sudah perbaikan sudah ke sana kan gitu. Memang ya gitu kumpul-kumpul sering di NU, tempat kongko, tempat macam-macam ngerokok, ngopi. Tapi dokumentasi kehadiran nggak pernah ada. Agenda rapat nggak tertulis. Padahal programnya jalan gitu ya. Nah, ini saya kira memang cara terbaik ya dengan NU Jabar Award ini, dan ini sudah masuk fase kedua ya. Mudah-mudahan kita dari PCNU Depok bisa mengoptimalkan atas kehadiran dan supervisi dari Kiai ini, dan ini dilakukan supervisi ini se-Jawa Barat Kiai ya? Se-Jawa Barat serentak dibagi 5 zona. Zona 1, 2, 3, 4, 5, dan ini termasuk zona 1 mulai dari Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok. Oke. Jadi kita zona 1 Kiai ya, tapi belum tentu jadi juara 1 Kiai. Mudah-mudahan, amin, doa aja Kiai. Ya, saya kira kita dapat informasi yang banyak dari. Satu hal lagi, silakan Pak Ketua, saya tambahkan. NU Jabar Award ini jadikanlah sebagai pintu masuk untuk kita mengevaluasi sudah sejauh mana tata kelola organisasi yang dilakukan, apa yang menjadi kekurangan nanti supaya bisa diprogramkan ke depannya. Misalkan di bidang kelembagaan kita sudah tertib, sudah rapi, surat keluar, surat masuk, tapi di aset misalkan belum tertibkan, artinya itu bisa diprogramkan. 2 bulan 3 bulan kemudian setelah NU Jabar Award ini bisa terprogramkan penertiban aset, penertiban bidang ekonomi dan sebagainya. Ini akan menjadi peta ke depan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan itu. Betul Kiai. Jadi memang semacam kayak potret ya, atau SWOT analisis sendiri di PCNU masing-masing untuk berbenah, mengoreksi, mengevaluasi dari capaian-capaian yang ada. Dan memang kalau kita mungkin kayak Aceng bisa menyampaikan selama ini kalau dari kategori inilah range ya, atau min rata-rata keberadaan PCNU se-Jawa Barat itu kalau dinilai 0 sampai 100 itu minnya di mana Kiai dalam soal manajemennya? Apa sudah di tengah atau ke atas atau gimana Kiai? Kalau lihat dari 6 kategori yang ada, sekitar 60-70% itu sudah bagus. Kecuali catatannya satu, bidang ekonomi kita masih banyak yang angkat tangan. Nah, artinya ke depan ini menjadi tuntutan dan tantangan yang harus kita hadapi, bagaimana
PC-PC NU di kabupaten kota itu memiliki fokus di bidang ekonomi, termasuk ditempuh juga secara legalitas formalnya. Jadi kan di NU banyak bidang usaha, tapi mohon maaf itu legalitas formalnya belum tertertibkan gitu. Contoh misalkan di Depok koperasi ada tapi legalitas formalnya belum ditempuh. Nah itu tolong ditempuh secara administrasinya. Ya, memang tadi lagi-lagi Kiai, kita seringkali terjebak substantif program, tapi pelaporan, mekanisme dan dokumentasi itu sering luput. Kecuali mungkin kalau ada program-program yang memang misalnya dari pemerintah yang itu harus ada laporan, mungkin tuh ada Kiai. Nah kebetulan di Depok ini memang untuk program-program dari pemerintah terutama kota emang sepi ya kita ya. Sepi itu berarti harus diramaikan. Jadi ya mudah-mudahan kami semangat sekali, terima kasih ya dari keberadaan tim supervisi ini menjadi energi buat kita di PCNU untuk terus berbenah dalam tata kelola organisasi ini. Mungkin Kiai apa ya yang dari pesan-pesan khusus karena channel ini juga nanti kita akan online kan dan kita share di grup ketua-ketua PCNU se-Jawa Barat. Mungkin ada pesan buat kita dan sekaligus para ketua-ketua PCNU se-Jawa Barat yang kebetulan ikut nanti melihat dan menonton channel kita. Pesannya sederhana aja, NU harus mempersiapkan diri masuk di ruang kompetitif yaitu di era digital. Kalau NU tidak mempersiapkan diri ke arah digitalisasi, maka bukan sesuatu yang tidak mungkin NU akan ketinggalan. Yang kedua, ada semangat bersama bahwa betul melakukan perubahan di awal itu ada sedikit shock. Tapi kalau sudah dilakukan, ini akan menjadi modal dasar yang sangat kuat. Kedepannya siapapun ada pergantian kepengurusan siapapun, ini akan menjadi database dasar untuk dilanjutkan dan dievaluasi. Nah ini penting Kiai. Jadi estafet kepemimpinan, estafet kepengurusan mampu meninggalkan dasar-dasar manajemen tata kelola organisasi yang baik. Baik, terima kasih Kiai Aceng Amrullah atas kehadirannya, dan tadi sebagaimana pesan Kiai Aceng kepada rekan-rekan sejawat khususnya keluarga besar NU Jawa Barat, ini adalah channel yang dikelola oleh LTN NU Kota Depok. Karena itu pada kesempatan yang baik ini juga kami minta yuk sama-sama subscribe. Nah ini subscribe LTN, enggak nyampe 1 menit tapi memang ini perjuangan Kiai. Iya betul. Jadi kami mohon para keluarga besar NU se-Jawa Barat ikut berpartisipasi untuk mensukseskan program LTN NU dengan men-subscribe channel YouTube kita LTN NU Kota Depok. Terima kasih sekali Kiai Aceng Amrullah atas kehadirannya, mudah-mudahan berkah buat kami semua. Dan kami atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama, saya Ahmad Solehan undur diri. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.